Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021 kelas 2E. Oke, pada pertemuan kali ini saya sebetulnya akan membahas 3 uji, yaitu yang pertama ada uji Will-Jackson, yang kedua itu ada Mann-Whitney, lalu yang ketiga itu ada uji Cochrane gitu ya. Nah, untuk video kali ini saya khususkan ini untuk membahas uji Will-Jackson terlebih dahulu gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mendengar video ini bertanya-tanya gitu, sebetulnya apa sih uji Will-Jackson itu? Nah, uji Will-Jackson itu adalah suatu metode uji yang dipakai untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan gitu. Nah, mungkin masih abstrak gitu ya, bagaimana sih gitu, belum mengerti. Nah, misalnya sebegini. Misalkan ada suatu populasi dari kelas 5 SD Tanjung Sari. Nah, itu tuh misalkan ada 23 siswa di situ melakukan suatu ujian gitu. Ada pretest dan ada posttest gitu. Nah, diberi treatment itu seperti ini. Sang guru itu memberikan metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya metode pembelajaran sebelumnya itu biasa menerangkan di papan tulis gitu ya, menjelaskan secara langsung ke anak didiknya, tetapi dengan metode kali ini tuh berbeda. Misalnya diberikan metode dalam bentuk video edukasi misalnya. Nah, suatu peneliti ini tuh ingin mengetahui apakah dengan adanya metode menggunakan video edukasi ini dapat mempengaruhi hasil pretest dan posttest siswa itu. Nah, ini bisa menggunakan uji Will-Jackson, seperti itu ya singkatnya. Lalu untuk fungsinya sendiri itu sebetulnya dari definisinya saja sedikitnya sudah menjelaskan tentang fungsinya ya. Tapi di sini saya akan bahas lagi. Jadi itu untuk meneliti perbedaan pada data berpasangan. Nah, lalu yang kedua itu menguji efektivitas suatu treatment. Untuk treatmentnya di sini seperti yang tadi sudah dicontohkan, bahwa misalkan peneliti itu tuh mengimplementasikan suatu metode gitu, metode yang berbeda dari sebelumnya. Itu kan berarti sudah mewakilkan di situ tuh ada treatment gitu ya, treatment khususnya. Nah, seperti itulah contohnya. Lalu untuk fungsi yang ketiga itu uji Will-Jackson sebagai alternatif lain jika uji paired sample t-test jika data penelitian itu tidak berdistribusi normal. Nah, lalu perlu diketahui gitu ya, untuk uji Will-Jackson ini tuh skala ukurnya harus berupa ordinal atau tidak interval begitu. Lalu untuk parameternya itu non-parametrik. Nah, mungkin bertanya-tanya begitu ya, mengapa parameternya itu non-parametrik? Nah, karena uji Will-Jackson ini itu untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval dengan datanya berdistribusi tidak normal gitu. Nah, lalu di sini ada statistik uji untuk uji Will-Jackson. Nah, sebetulnya ada beberapa versi gitu ya, ada 2 versi yang mengatakan bahwa kalau ada perbedaan lah intinya. Jika data tersebut itu lebih dari 25 atau tidak kurang dari 25. Nah, untuk statistik uji, jika datanya itu kurang dari sama dengan 25, itu kita perlu menghitung selisih nilai data kelompok 1 dengan data kelompok 2 dan mediannya untuk setiap pengamatan gitu. Dan yang kedua itu wajib memberikan peringkat jika ada nilai yang sama atau disebut TIS gitu ya. Beri peringkat tengah atau median rank. Lalu yang ketiga itu ada pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah pertama. Lalu yang terakhir adalah hitung jumlah peringkat bertanda plus atau dilambangkan dengan T plus dan jumlah peringkat bertanda minus atau dilambangkan dengan T min. Nah, untuk kriteria ujinya, jika data tersebut kurang dari sama dengan 25, H0 itu akan ditolak jika T hitung itu kurang dari sama dengan T tabel. Nah, T tabel ini akan diperoleh dari tabel Will-Jackson atau misalnya bisa dikatakan p-value itu kurang dari nilai signifikansinya yang kita kenal dengan misalnya ada 5%, 1%, 3%, nah seperti itu. Nah, lalu untuk tipe yang kedua ini ada statistik uji jika datanya itu lebih dari 25. Nah, untuk yang sampel sebesar ini, nilai statistik uji untuk uji Will-Jackson ini menggunakan pendekatan distribusi normal.
Nah, ada rumus statistik ujinya seperti ini. Nah, mungkin untuk kedua macam uji tersebut itu kan tadi sudah diterangkan ya, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu, misalnya dari menghitung selisih nilai data kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, itu tuh untuk pengujian jika menggunakan metode manual seperti itu. Nah, karena dalam video ini dikhususkan untuk menggunakan metode SPSS, jadi kemungkinan besar hal ini tuh tidak digunakan seperti itu. Hanya saja menjadi alternatif jika belum berkesempatan untuk bisa menghitung dengan SPSS seperti itu. Nah, untuk yang masih belum paham gitu ya, mungkin saya akan mengambil kasus yang berhubungan dengan uji Wilcoxon ini. Nah, simak pada slide berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di samping ini ada tabelnya, yang mana tabel tersebut berisi tentang skor yang diberikan seorang psikolog itu terhadap anak-anak yang diberikan 2 treatment yang berbeda. Yang satu disekolahkan pra-TK, yang satunya lagi hanya belajar di rumah. Kesamaan antara hasil skor yang dimiliki anak yang bersekolah di pra-TK atau yang di rumah saja. Simak pembahasan berikut ini ya. Oke, sekarang kita ada di tampilan Excel dan ini adalah input nilai atau skor yang diberikan seorang psikolog itu terhadap anak yang belajar di sekolah pra-TK dan yang di rumah gitu. Ini yang B dan C. Yang B itu yang sekolah di pra-TK dan yang C adalah anak-anak yang belajar di rumah. Kita langsung saja ke tampilan SPSS-nya. Nah, di sini di variable view kita kasih nama sekolah dan rumah. Untuk measure-nya itu scale ya dua-duanya. Dan untuk di data view, nah kita kopikan dari Excel. Oke, copy. Lalu masukkan ke SPSS-nya. Kita paste. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung saja di menu Analyze, kita klik, lalu cari non-parametric test, lalu Legacy Dialogs. Nah, di sini ada two related samples. Nah, ini kita. Nah, kalau sudah ada di tampilan seperti ini, kita masukkan sekolah dan yang di rumah. Nah, ini sudah dicentang ya, ada test type-nya, ada Wilcoxon, lalu oke. Nah, sudah keluar output dari perhitungan tadi tentang anak-anak yang diberi perlakuan berbeda. Yang satu disekolahkan di pra-TK dan yang satu tidak disekolahkan alias belajar di rumah. Nah, bagaimana cara membacanya? Di sini ada negative ranks, positive ranks, ada TICE juga, terus di sini ada juga tes statistik. Bagaimana cara membacanya? Simak penjelasan berikut ini. Oke, setelah tadi kita menggunakan SPSS dan sudah keluar nilai outputnya dari hasil penelitian tadi, seorang psikolog yang meneliti tentang apakah ada kesamaan gitu ya antara anak yang disekolahkan pra-TK dengan anak yang diberi perlakuan yaitu belajar di rumah. Nah, sekarang kita sudah memperoleh hasilnya nih. Lalu bagaimana ya cara membacanya gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, di bagian ranks ini ada yang namanya negative ranks, positive ranks, dan TICE. Nah, apa sih sebetulnya arti dari ketiga istilah tersebut? Nah, negative ranks itu adalah selisih gitu, selisih negatif antara skor yang dimiliki anak yang disekolahkan pra-TK dengan anak yang belajar di rumah. Itu ada sekitar 6 gitu, bernilai 6 pada nilai N-nya. Nah, pada nilai mean-nya ada senilai 5,33 dan di sum of ranks-nya ada 32. Nilai 6 ini, yang ini, itu menunjukkan bahwa adanya skor dari kelompok kedua yang lebih rendah dari kelompok pertama. Begitu. Nah, next untuk yang positive ranks itu ada 2 ya. Di sini N-nya adalah 2.
Apa sih gitu ya positive range itu? Positive range adalah selisih positif antara skor yang dimiliki anak yang bersekolah di Prateka dengan yang belajar di rumah. Nah, dikarenakan ada dua data positif yang di tabel N, yang artinya ada 2 siswa dari kelompok kedua yang lebih tinggi skornya dari kelompok pertama. Nah, di sini main rank-nya ada senilai 2 dan sum of ranks-nya bernilai 4. Nah, untuk selanjutnya ada istilah TIS. Apa itu TIS? TIS ini adalah kesamaan nilai dari atau skor dari anak yang disekolahkan Prateka dengan anak yang belajar di rumah. Jadi ada kesamaan antara skor yang didapat. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan dan dikatakan bahwa terdapat nilai yang sama antara perlakuan kedua anak tersebut, seperti itu. Nah, lalu untuk hipotesis statistiknya, H0 itu daya persepsi sosial anak-anak yang belajar di rumah sama dengan anak yang masuk Prateka. Dan H1-nya adalah daya persepsi sosial anak-anak yang belajar di rumah berbeda dengan anak yang masuk Prateka, dengan taraf signifikansinya 5%. Untuk kriteria ujinya, H0 itu akan ditolak jika p-value kurang dari taraf signifikansinya atau T hitung kurang dari sama dengan T tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya di asim signifikansinya. Nah, ada 0,05 yang mana 0,05 ini sama dengan nilainya sama dengan taraf signifikansi, itu 0,05 juga. Nah, tetap saja H0 ini akan ditolak. Jadi, dapat disimpulkan daya persepsi sosial anak-anak yang belajar di rumah itu sama dengan anak yang masuk Prateka, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang uji Wilcoxon. Saya Amelia, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.